Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, sejak beberapa hari terakhir sudah banyak yang bertanya kepada saya terkait dengan hari pencoblosan pemilihan presiden dan anggota legislatif besok tanggal 14 Februari 2024. Pertanyaan-pertanyaan itu mereka sampaikan dengan raut wajah dan nada bicara yang terkesan ada kegalauan di hati mereka menjelang pemilihan umum, siapa yang akan mereka pilih. Terakhir tadi pagi ketika saya jogging di sebuah perumahan, di perumahan yang cukup besar, ada lagi yang bertanya dari kalangan pekerja di situ, siapa yang akan kita pilih, Pak? Dengan begitu banyaknya pertanyaan, dan pertanyaan itu sudah saya jawab, saya tidak menjawab siapa atau nomor berapa yang akan dipilih. Saya hanya menjawab orang seperti apa yang kita pilih. Orang dengan kriteria seperti apa yang pantas menjadi pemimpin di sebuah negara sebesar negara kita Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang beriman atau sebagai bangsa yang beriman, kita berpegang kepada perintah Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin-pemimpin kamu yang ada di antara kamu. Maka sebagai orang beriman, tentu kita mentaati semua ketentuan yang ada berlaku di negeri kita. Di antaranya yang sangat terpenting itu adalah pemilihan umum, dan yang terpenting lagi dari pemilihan umum itu adalah memilih pemimpin atau presiden. Kita taat kepada perintah Allah itu, maka tentu pertama saya ingin menyampaikan bahwa hukumnya kita wajib ikut memberikan suara memilih esok pada tanggal 14 Februari 2024 itu. Yang kedua, persoalannya seperti yang ditanyakan tadi adalah siapa yang akan dipilih atau nomor berapa yang akan dipilih. Saya tidak akan menjawab nomor berapa atau siapa. Saya akan menjawab sebagai seorang beriman. Pertama, bagaimana tuntunan dari agama dalam memilih pemimpin. Sebelum itu, saya ingin mengajak kita semua kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah seorang sahabat bertanya atau meminta kepada Rasulullah, "Qul li fil Islam qaulan." Ya Rasulullah, berikanlah aku satu perkataan tentang Islam atau dalam Islam.
La as'alu anhu ajad ahadan ghairak. Yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang selain engkau. Maka Nabi menjawab, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, kata Nabi, aku beriman dengan Allah, kemudian konsistenlah, istiqamahlah dengan ucapan itu. Itu pertama hadis. Kalau begitu, kita sudah beriman. Kita sudah mengucapkan amantu billah. Kita sudah ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tentu ini khusus untuk kaum muslimin. Maka kalau sudah begitu, istiqamahlah di situ. Konsistenlah di situ. Tetaplah berpegang teguh. Maka kemudian kita ikuti dengan firman Allah dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah. Setelah beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara utuh. Secara utuh itu apa? Kalau kita sebagai tubuh kita terdiri daripada dua bagian. Ada jiwa kita, roh kita. Secara spiritual kita masuk Islam. Secara pemikiran kita dituntun oleh Islam. Fisik juga seperti itu. Fisil mikafah itu dalam Islam secara kesempurnaan dalam seluruh aspek hidup. Berpikir menurut aturan tuntunan Islam, berbuat menurut aturan dan tuntunan Islam. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengikuti, berpikir, berbuat secara Islam yang kafah itu? Maka dalam firman berikut Allah mengatakan kepada Nabi, Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian ingin mencintai, kalau kalian mencintai Allah, kalau mencintai Allah tentu kita berharap Allah membalas cinta kita. Artinya juga kalau kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kata Nabi, diperintah oleh Allah supaya Nabi menyampaikan ke kita. Kalau sudah mengikut Nabi, maka Allah akan mencintai kamu. Ya, yuhibbukumullah, Allah mencintai. Tentu yang kita cari adalah lain dalam hidup ini selain daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, kalau sudah seperti itu, maka kita ikuti Nabi dalam segala hal. Nabi sebagai seorang ayah, Nabi sebagai seorang laki-laki, Nabi sebagai seorang anggota masyarakat, Nabi sebagai saudagar dulu, dan Nabi juga sebagai pemimpin politik. Dalam hal politik bagaimana? Terkhusus di sini. Siapa atau bagaimana kita akan mengikutinya? Nah, kalau sudah seperti itu, saudara-saudara yang saya muliakan, ada beberapa rumusan yang perlu kita perhatikan dalam menjatuhkan pimpinan, menjatuhkan pilihan memilih pemimpin besok pagi itu, dengan berpedomankan kepada apa yang dilakukan Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, atau apa yang disampaikan oleh Nabi dari wahyu Allah. Kita ikuti. Dalam surat Sajadah, Allah mengatakan begini, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Orang yang dijadikan atau akan dijadikan oleh Allah untuk menjadi pemimpin itu, pertama mereka yang nanti membawa, menyeru, mengajak orang lain kepada Allah. Mereka sabar orangnya, tenang orangnya, sabar dalam menyampaikan wahyu Allah. Kenapa? Bi ayatina yuqinun. Karena mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dari ayat 1 ayat ini, 24 ayat sejarah, diambil suatu kesimpulan bahwa pemimpin yang
diinginkan dalam firman Allah itu adalah orang-orang yang akan membawa, yang akan dipimpinnya atau kita ini sebagai rakyat kepada Allah. Dia memimpin dengan hidayah Allah, dengan petunjuk Allah. Dia mengutamakan ilmu pengetahuan dalam memimpin. Kenapa saya katakan ilmu pengetahuan ada hubungannya dengan petunjuk Allah? Karena pada prinsipnya ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang kedua, orang yang sabar. Menjadi pemimpin harus sabar. Membawa rakyat, membawa masyarakat kepada jalan yang benar. Kenapa? Karena dia yakin. Jadi pemimpin itu orang yang meyakini firman Allah, meyakini kekuasaan Allah, meyakini semua yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah atau dari Rasulullah itu sendiri, mengikuti. Itu ya, itu yang berikutnya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina hakim. Kemudian ada lagi patokan yang diberikan dalam Al-Quran. Ini diambil dari ayat yang bercerita tentang kisah Nabi Musa dengan putri Nabi Syuaib. Ya. Ketika putri Nabi Syuaib berantri dengan banyak laki-laki untuk memberi minum kepada ternakannya, kepada dombanya, laki-laki yang baik, semua laki-laki aja. Nabi Syuaib tidak punya anak perempuan, anak laki-laki. Maka Nabi Musa melihat dua putri Nabi Syuaib ini. Hari pun sudah hampir malam, makanya Nabi Musa datang bertanya, mengapa Anda di sini? Katanya kami sedang antri. Kami tidak sanggup berebutan dengan laki-laki itu. Nabi Musa melihat sebuah batu besar yang lagi terletak, diangkat oleh Nabi Musa, rupanya ada air di bawah itu, diminumkan. Setelah itu singkat cerita dia bawa pulang. Nah, sampai pulang di rumah anak Nabi Syuaib bercerita kepada ayahnya. Nabi Syuaib mengatakan, kenapa kamu lebih cepat datang sekali daripada biasa? Kata anak Nabi Syuaib, ada seorang laki-laki yang membantu kami, laki-lakinya kuat dan terpercaya. Akhirnya Nabi Syuaib mengundang, bilang kepada, jemput laki-laki itu bawa pulang. Dalam perjalanan pulang, Nabi Syuaib, ya Nabi Isa berjalan duluan, yang perempuan di belakang. Kenapa? Terbalik. Nabi Nabi anak perempuan itu dia suruhnya duluan dan Nabi Musa di belakang. Nah, jadi sebagai penuntun. Tapi selama dalam perjalanan Nabi Musa diam, tidak ada bicara apa-apa. Jangankan mengganggu, bicara pun apapun juga tidak ada. Akhirnya sampai di rumah, diceritakanlah oleh Nabi Syuaib, oh kamu yang bantu anak saya, terima kasih, segala macam lah. Lalu Nabi Syuaib berpikir, karena anaknya perempuan, dia pun sudah tua, siapa nanti akan mengurus ternak yang banyak ini? Dia ingin mencari pegawai untuk itu. Maka anak Nabi Syuaib mengatakan, ya abati, wahai ayahku, inna khaira man ista'jarta laqawiyyun amin. Sebaik-baik orang yang akan dijadikan mengurus urusan, orang yang akan bekerja dengan kita itu adalah orang dua cirinya. Pertama punya sikap qawi, punya kemampuan, amin punya integritas. Jadi dalam hal ini maka Nabi Musa syarat pemimpin di sini dikatakan adalah orang-orang yang secara fisik dia kuat, mengangkat kayak Nabi Musa itu secara fisik. Kemudian yang ketiga, dalam banyak ayat juga dikatakan bahwa orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah orang yang disebut dengan ulul albab. Siapa ulul albab? Ulul albab itu adalah orang yang punya kemampuan berpikir secara mendalam, menangkap suatu peristiwa, menangkap suatu ajaran, suatu nilai, dia dengan menggunakan pikiran yang tajam dan mendalam. Artinya mempunyai kemampuan intelektual yang baik. Itu yang berikut. Lalu yang berikutnya adalah apa?
yang punya hubungan yang baik dengan orang lain. Ya, punya hubungan baik, punya relasi yang baik. Dalam Al-Quran ada mengatakan begini, duriban alaihimudz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Ya, manusia itu akan diberi kemiskinan dan kehinaan illa bihablim minan nas wa bilallah wa hablim minan nas. Manusia itu akan ditimpa oleh kehinaan kecuali dia punya relasi yang baik secara vertikal kepada Allah, secara horizontal dengan manusia. Seorang pemimpin adalah orang yang punya relasi yang baik dengan orang lain. Ya. Kemudian yang berikut, Nabi selalu mengingatkan kepada para sahabatnya dalam menghadapi masalah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Sampai 3 kali. Jangan suka marah. Artinya orang yang akan dipilih pemimpin adalah punya kestabilan emosional yang tinggi. Yang tinggi. Nah, kembali kepada yang pertama tadi, yaitu mereka yang wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Di situ dicatatkan dalam ayat itu orang yang punya jiwa, nilai spiritualitas yang tinggi. Jadi orang yang akan kita pilih itu secara spiritual dia punya moral yang tinggi. Untuk mengukur spiritualitas seseorang itu dilihat kepada moralnya, kepada akhlaknya. Dan akhlak Islam itu, kata Nabi, semua agama punya akhlak. Akhlak Islam itu adalah malu. Oleh sebab itu, dari sisi ini rupanya saya melihat ada beberapa ayat hadis yang kita setir dan banyak lagi yang lain. Saya tidak tahu Well-Being Institute dan Harvard University, sebuah universitas yang terkenal di Amerika itu, merumuskan ada 5 ciri orang yang akan dipilih menjadi pemimpin. Dalam hal ini kalau untuk kita presiden, yang disingkat, yang disebutnya dengan SPIRE. Yang pertama, spiritualitas. Spiritual, orang yang spiritualnya tinggi. Bisa kita lihat dari sikap keberagamaan orang itu. Melihat keberagamaan orang itu bukan saat kampanye, tapi sangat jauh sebelumnya. Dan keberagamaan seseorang terpantul dari akhlaknya, kesantunannya, keadabannya. Itu spiritual. Jadi itu yang kita utamakan dari yang lain. Kalau yang lain itu punya spiritual juga, punya akhlak, punya agama, pilih yang tertinggi dan sudah terbukti dalam kenyataan. Jadi ukuran pertama adalah spiritual. Yang kedua, fisikal. Secara fisik dia kuat, secara fisik dia sehat. Ya, tidak ada gangguan fisik yang akan mengganggu dia melaksanakan tugas nanti sebagai presiden misalnya. Lalu yang ketiga, intelektual. Ya. Dia seorang intelek, seorang pemikir, dan sekaligus seorang intelek yang konsisten. Nah, intelektual yang konsisten artinya adalah intelektual yang disertai dengan keberanian. Keberanian bagian daripada nilai spiritualitas itu. Makanya ini menjadi patokan. Di mana kita berani, yang dimaksud di sini bukan berani bertinju, bukan, tapi berani menegakkan kebenaran walau pahit sekalipun. Makanya dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, bukanlah kuat dikatakan kuat seseorang karena kuat bergulat, kuat bertinju, tapi kuat ketika ia mampu mengendalikan diri di saat menghadapi masalah-masalah besar. Itu namanya intelektual. Nampak intelektualnya. Berikutnya adalah relasi. Dia punya relasi yang baik dengan semua, banyak relasinya, dengan semua kalangan. Dan dia tidak membeda-bedakan. Seperti Nabi
tidak hanya melindungi umat Islam, yang non-muslim dilindungi Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang menyakiti zimmi sama dengan menyakitiku, kata Nabi. Zimmi itu adalah orang non-muslim. Jadi relasi Nabi sangat relationship, ya, friendship. Mereka Nabi diterima di semua kalangan, bahkan musuh pun bisa menerima Nabi, mengakui Nabi paling tidak, walaupun tidak diterimanya karena berhalangan dengan kepentingan. Jadi punya relasi hubungan yang baik. Dan yang terakhir, emosional. Dari segi emosinya, emosi itu terkendali, tidak sedikit-sedikit marah, tidak sedikit-sedikit tersinggung. Ini seorang pemimpin yang kita rumuskan dari beberapa ayat dan hadis tadi. Rupanya Well-Being Institute dengan Harvard University ternyata merumuskan dengan seperti ini. 5 inilah orang yang memiliki kriteria yang 5 inilah besok yang akan kita pilih menjadi pemimpin kalau betul kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang 5 ini. Kalau tidak punya lengkap yang 5, paling tidak punya 4. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, maka memohonlah kepada Allah kita istiqamah di sini. Qul amantu billah tsumma istaqim. Ini bimbingan dari Allah, bimbingan dari Rasul, contoh dari Rasul untuk memilih pemimpin ke depan supaya terpilih pemimpin betul-betul yang menurut kita, pertimbangan kita, analisis kita, inilah pemimpin yang cocok untuk bangsa kita yang sekarang sedang menghadapi masalah seperti ini. Jadi sekali lagi saya tidak menunjukkan kepada Anda nomor berapa atau siapa, tapi saya menunjukkan seperti apa pemimpin yang akan dipilih itu. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita, terpilih pemimpin yang amanah, yang jujur untuk menyelamatkan negeri kita yang sekarang sedang sakit ini. Mohon maaf bila ada yang kurang pada tempatnya. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbaik Allah yang paling tahu, tapi kita diberi pedoman untuk menentukan pilihan. Memang sering dikatakan pilihlah berdasarkan hati nurani, berdasarkan hati nurani. Hati nurani itu perlu juga pedoman dalam memilih, menentukan langkah itu. Jangan-jangan kita bukan menurutkan hati nurani, tahu-tahu karena kita kosong tadi pada zikir kepada Allah, yang kita ikuti bukan hati nurani, tapi adalah bisikan-bisikan setan yang menyesatkan kita. Karena ada kepentingan, ada sesuatu yang melindungi, vested interest dan lain sebagainya, maka tergelincirlah kita, salah kita dalam memimpin. Ingat, kalau hati kita berdasarkan pengetahuan kita ada yang terbaik menurut kita, tetapi kita pilih yang tidak terbaik. Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, karena unsur-unsur kebencian segala macam, ingat, siapa yang kita pilih di dunia sebagai pemimpin, itu juga nanti yang akan kita ikuti di akhirat, di yaumil mahsyar nanti, ketika selesai menghadapi mahkamah yang maha agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.